Ki itu terlambat berangkat kerja seperti biasanya. Namun tidak menyadari bahwa satpam hari ini sedikit berbeda. Dan ia tidak melihat noda darah di pintu lift juga. Ia hanya memikirkan masuk tepat waktu secepat mungkin. Sesampainya di ruangan kantor, 2 mayat tergeletak di tanah. Ia juga tidak memperhatikannya, lalu segera kembali ke tempat duduknya. Namun begitu ia duduk, ia langsung dipanggil ke dalam kantor oleh direktur. Sering terlambat dan sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi hari ini sutradara tidak memarahinya. Dia hanya terus mengasah pensil di tangannya. Matanya terlihat sangat galak. Tiba-tiba Desmond merasa tidak mengerti apa-apa. Dia tanpa sengaja menunduk ke arah lantai. Dan tiba-tiba melihat seorang rekannya. Sekujur tubuhnya ditancapkan dengan pensil tergeletak di lantai. Membuat Desmond ketakutan. Sebelum sempat bereaksi, dia diusir paksa oleh sutradara. Jelas sutradara ini punya masalah. Tapi bukan hanya dia saja yang bermasalah. Desmond berbalik dan melihat, semua rekannya sangat aneh. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Tetapi rekan-rekannya mengejarnya dengan panik. Desmond dengan cepat bersembunyi di balik tembok. Dan bisa melarikan diri untuk sementara. Tapi begitu dia berbalik, dia melihat seorang rekannya bekerja keras. Desmond hendak bertanya kepadanya apa yang terjadi. Tapi dia akhirnya memarahinya. Setelah dimarahi, dia menyesapnya minuman ringan di atas meja. Saat ini, tiba-tiba Desmond teringat melihat banyak jenis minuman ringan seperti ini kemarin. Mungkinkah ada hubungannya dengan itu? Dia tidak sempat berpikir banyak. Namun ketika Desmond hendak melarikan diri, dia tidak sengaja menyentuh kawat di lantai. Klipnya dingedit seharian belum savenya, menyebabkan dia langsung marah. Kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, melemparkan Desmond sejauh 6,66 meter, lalu menekan Desmond ke dinding lagi. Merasakan seperti dia akan mati, Desmond mencabut tanda di sebelahnya dan memukul kepalanya. Tak disangka, hanya dengan satu gerakan ini, dia mengirim lawannya kembali ke surga. Desmond belum ada sempat tenang kembali, dia bersembunyi di sebuah ruangan. Dia tiba-tiba memikirkan semua orang gila di tempat kerja, mereka sedang bekerja tanpa henti. Maka ia memikirkan sebuah rencana. Berpura-pura sangat sibuk bekerja, tak disangka, cara ini ternyata sangat efektif. Butuh waktu lama baginya untuk kabur dari kantor. Namun Desmond tiba-tiba menyadari bahwa gadis yang diam-diam dicintainya masih ada di dalam sana. Jadi dia berbalik, untung Samantha punya kantor sendiri. Dia memakai headphone jadi dia tidak tahu apa yang salah. Tapi dia sudah meminum minuman ringan hitam itu. Desmond adalah hendak mengambil kembali kaleng itu. Tapi tidak hati-hati buatnya tumpah di atas meja. Kamu menumpahkan minumanku. Wah, apa yang baru saja terjadi? Rasanya enak. Jelas Samantha belum minum banyak. Jadi dia belum bermutasi sepenuhnya. Tapi Desmond terus mencari cara yang berisiko. Tetapi akhirnya dipukul lagi. Melihat bahwa dia akan kehilangan kendali, Desmond harus melawan dan memukulinya hingga pingsan. Untuk mencegah Samantha terus bermutasi, dia mengikatnya. Dan setelah bangun Samantha tidak tahu apa yang terjadi. Desmond berencana untuk pergi dan menjelaskannya nanti. Tetapi begitu dia sampai di tangga, dia tiba-tiba melihat sekelompok zombie berlari. Desmond dengan cepat mundur, lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Tanpa diduga, begitu dia menutup pintu, tiba-tiba dia mendengar suara berisik di belakangnya. Tiba-tiba seorang laki-laki memeluk Desmond. Ternyata rekannya Morat, namun dia tidak meminum minuman ringan tersebut. Setelah memastikan mereka berdua aman, mereka berdua bersiap untuk bertarung. Setelah semua zombie meninggalkan kantor, mereka pergi ke tangga lagi. Tetapi pemandangan di depan mereka membuat mereka takut setengah mati. Sepertinya mereka harus pergi ke arah lain. Tetapi liftnya juga rusak. Ventilasi adalah pilihan yang tepat. Tetapi keduanya tidak bisa dorong Samantha masuk. Mereka harus melarikan diri melalui jendela. Desmond segera mengambil printer dan memecahkan kaca. Tidak hanya jendela kaca tidak rusak, tetapi juga menyentuh sistem keamanan. Keseluruhan bangunan itu tiba-tiba ditutup dengan pelat besi. Karena ini adalah perusahaan pembuat senjata. Jadi mempunyai sistem perlindungan keselamatan kelas atas. Sekarang hanya pejabat tinggi perusahaan yang bisa membukanya. Artinya mereka harus melewati lantai yang dipenuhi zombie untuk sampai ke atap gedung. Menyaksikan zombie menyerang satu sama lain, Desmond memikirkan cara sebelumnya lagi. Jadi ketiga orang itu berpura-pura menjadi zombie. Mereka dengan lancar pergi ke ruang sumber daya manusia. Para wanita di sini semuanya bermutasi. Mereka mengepung seorang lelaki tua dengan aura pembunuh. Pemandangannya sangat mengerikan. Berpikir cepat, pergi ke kantor, menyalakan pengeras suara dan mengumumkan ke seluruh perusahaan. Berpura-pura mengumumkan hari libur, menyelamatkan lelaki tua itu, lalu hanya harus melalui bagian penjualan untuk sampai ke ruangan pejabat tinggi. Tetapi staf di sini menjadi sangat tidak agresif. Mungkin mereka biasanya harus sering menghadapi pelanggan. Sepertinya satu-satunya cara adalah bergegas. Mereka semua pergi ke ruang penyimpanan, membuat senjata sederhana, tetapi ada begitu banyak zombie. Mereka harus melepaskan Samantha untuk sementara. Setelah semuanya siap, kelompok berempat itu gemetar dan berjalan keluar. Saudaraku,
biar kami lewat sebentar. Tidak Lika tapi ingin pergi. Tidak mungkin. Harus dikatakan begitu kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Di depan kelompok zombie cerdas ini mereka tidak bergeming. Terutama Samantha, dengan minuman ringan untuk membantunya. Dia dengan mudah mengalahkan beberapa orang besar. Pada saat ini, seorang penyintas yang beruntung bergegas ke Desmond. Bertanya padanya apakah dia meminum minuman energi itu. Tapi Morat menebas kepalanya dengan kapak karena dia mengira itu adalah mayat hidup. Ini juga pertama kalinya dia mengambil tindakan. Tapi Desmond tidak memberitahunya, karena bagaimanapun juga dia mencoba menyelamatkan Desmond. Melihat lantai penuh dengan zombie, semua orang sangat terkejut. Sejak kapan mereka menjadi sangat begitu kuat? Mereka tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Rombongan itu pergi ke pintu kantor pejabat senior. Tetapi mereka mengira 4 orang tertular. Jadi mereka tidak berniat membiarkan mereka masuk. Tetapi pejabat senior bos ini sangat ceroboh. Seorang petugas kebersihan perlahan membuka pintu. Dua belah pihak saling memandang dengan canggung. Begitu saja, beberapa orang masuk ke dalam kantor. Begitu mereka bertemu mereka mengangkat senjata untuk melawan. Saat ini seorang bos berkata, "Di sini kami adalah perusahaan pembuat senjata. Sama sekali tidak boleh ada kekerasan." Ada yang salah dengan pernyataan ini. Tetapi kedua belah pihak meletakkan senjatanya. Setelah berbicara dengan bos mereka mengetahui bahwa memang benar minuman itu bermasalah. Tetapi minuman ini untuk memasok tentara. Dan mengapa mereka muncul di perusahaan? Dia tidak tahu. Tetapi ketika orang-orang itu berbicara, direktur memimpin para zombie ke pintu. Melihat mereka terlihat sangat marah. Sepertinya mereka sering dihambat oleh bos mereka. Direktur dengan marah berteriak, memaksanya untuk menaikkan gaji seluruh karyawan menjadi $2.500. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Bos tertawa sinis, mengatakan bahwa jika ingin mengambil uang, dia tidak punya, jika dia ingin bisa mengambil nyawanya. Pernyataan ini membuat marah sutradara hingga ekstrim. Jadi dia segera membiarkan karyawan menggunakan tindakan tegas. Bos di dalam panik, Desmond dengan cepat menggunakan meja untuk memblokir pintu. Saat ini lelaki tua itu keluar. Masih memegang sekaleng minuman ringan di tangannya. Mendengarkan kata direktur, dia adalah sekelompok orang pekerja juga ingin berpartisipasi. Tanpa diduga, begitu dia keluar dari pintu, dia segera dikirim kembali ke surga oleh direktur. Dia jelas belum bermutasi, melihat kerumunan di sekitar untuk bergegas masuk. Desmond dan Morat segera bersembunyi di dalam kantor. Bos menggunakan pistol untuk menjatuhkan satu orang. Tetapi jumlahnya terlalu banyak, dia harus mundur. Dua pemegang saham langsung dimakan. Zombie menerobos pintu dan bergegas masuk. Meskipun bos memegang pistol di tangannya, tidak mampu mengatasi kerumunan zombie. Ketika hendak mengisi ulang, tangannya tiba-tiba dipotong oleh direktur. Setelah membunuh bos, direktur tetap menolak untuk berhenti. Sebuah perusahaan kecil tidak dapat memuaskannya. Dia ingin menggunakan tangan bosnya untuk membuka sistem keamanan, keluar dan menginfeksi lebih banyak orang. Dia meninggalkan beberapa bawahannya untuk bersiap membunuh Desmond dan Morat. Desmond bergegas keambilkan mereka pistol. Satu tembakan menghancurkan semua orang. Meskipun bahayanya telah hilang, tapi kondisi Samantha sangat buruk. Mereka terpaksa mencari obatnya, jadi mereka membawanya ke ruang penelitian, di mana mereka bertemu dengan dokter laboratorium penelitian. Setelah diinterogasi oleh Desmond, sang dokter mengatakan yang sebenarnya. Ternyata minuman ini disediakan khusus untuk militer, untuk meningkatkan daya juang setiap prajurit. Namun batch minuman tersebut merupakan produk yang tidak valid. Tak disangka dokter memberikannya kepada karyawannya, karena bos pasti tidak akan menaikkan gajinya. Jadi dia ingin menggunakan cara ini untuk membalas dendam. Untungnya ada obat, yaitu di gudang bawah, tapi di dalamnya penuh dengan zombie. Untuk menyelamatkan Samantha, Desmond membawa Morat ke ruang pamer. Mengeluarkan senjata dari lemari, dua orang bersenjata lengkap dan pergi ke gudang. Melihat sutradara mencuci otak para zombie, dan sutradara juga menemukan mereka melalui kamera. Sekelompok zombie menyerbu masuk, keduanya dengan cepat lari, mereka mencari kemana-mana. Desmond memikat mereka dengan minuman, lalu meledak dengan keras. Setelah beberapa saat, mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik untuk menyingkirkan zombie dan menemukan obatnya. Namun pada saat ini, sutradara tiba-tiba muncul sambil mengendarai robot. Tanpa berkata apa-apa, menembakkan petasan, menyebabkan Desmond terlempar jauh, namun tidak terluka. Robot tersebut memiliki kekuatan yang mengerikan. Keduanya harus melarikan diri, untungnya mereka bisa mendapatkan obatnya. Desmond memberikan penawarnya kepada Morat, memberitahunya bahwa dia pergi untuk menyelamatkan Samantha. Sementara dia di sini untuk menghentikan sutradara. Dia terus-menerus menggunakan kata-kata untuk memprovokasi sutradara, berniat untuk memancingnya pergi ke tempat lain. Namun tiba-tiba dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia diserang oleh zombie. Saat ini sutradara sudah membidiknya. Tepat pada saat ini, Samantha segera tiba setelah minum obatnya, dan menyelamatkan Desmond. Ketiga orang itu melarikan diri.
meletakkan bahan peledak di mana-mana, menunggu direktur memasuki area ini. Desmond menekan tombol, tetapi pada saat kritis alat kontrol gagal. Ternyata tidak ada detonator di dalam bahan peledak. Direktur yang sudah sombong itu menjadi semakin sombong. Desmond harus mengeluarkan pukulan terakhirnya. Dia melempar ranjau, mengaktifkan lantai, lalu menunggu keberuntungan. Tanpa disangka-sangka sutradara sial menginjak ranjau. Setelah ledakan keras, ketiga orang tersebut tidak hanya melarikan diri dari gedung, tetapi juga mengakhiri bencana yang mengerikan ini. Di bawah disaksikan oleh Morat, Desmond dan Samantha tinggal bahagia bersama.